Pada titik pertemuan yang diawali dengan awan kelabu, barangkali di sanalah kita mulai mengerti bahwa perpisahan senantiasa menyimpan sebuah sendu. Kita tak pernah tahu bagian mana yang akan menetap paling lama. Suara yang singkat, percakapan yang sebentar, atau keheningan yang justru berbicara paling keras. Namun pada akhirnya, semuanya bertemu di satu muara yang pelan-pelan bernama rasa, di tanah Gunung Halu, yang pada bekunya menumbuhkan untayan kisah. Gunung Halu menjadi ruang yang merangkul kami dengan caranya sendiri. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan ketika para ibu yang menyambut, seakan kehangatan mereka sudah lebih dulu menunggu. Sementara para bapak dengan kesahajaan yang menyala dalam tatapan mata dan genggaman tangan, menyalakan obor kehangatan di tengah jalan berliku yang kami tempuh. Dari wajah-wajah itu, kami belajar bahwa diterima adalah anugerah dan memberi adalah bahasa cinta yang paling purba, bahasa yang melintasi waktu bahkan kata. Bermacam perasaan bermuara di sana, suka dan duka, canda dan lelah, semuanya didekap hangat oleh sambutan tanpa syarat. Ada keheningan yang bersembunyi di balik riuh, ada getir yang melayang di sela tawa. Awan dan alam saling bersentuh, mencipta hangat, kau pun tersenyum. Ketika itu ku lihat jatuh, lihat hati mana yang tak akan jatuh. Manusia sedikit kata. Namun, sebelum langit benar-benar runtuh ke dalam sunyi, kita sempat mengukir gelak tawa bersama anak-anak riang, dengan tawa bening yang sederhana, namun cukup untuk menyalakan cahaya. Biar aku yang mengemban cinta. Dari tatapan mata mereka, kita seperti bercermin pada arti harapan yang tak pernah letih tumbuh. Bahkan di tanah yang dinginnya kerap menggigilkan tulang. Senyum anak-anak yang tak pernah padam menjadikan semacam doa yang bergerak tanpa kata. Saling membantu, membasuh hati yang pernah pilu. Mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Dalam diam yang panjang, kita belajar untuk mengakui tak ada janji yang benar-benar abadi selain kenangan yang diam bersemayam. Kenangan itu bukan sekedar potongan peristiwa, melainkan denyut hidup yang akan terus berdetak, bahkan ketika jarak sudah membentang.
Kelompok 5 sukses. Jejak yang tertinggal di tanah basah yang pernah kita lalui bersama, dalam ruang-ruang sederhana yang pernah kita isi dengan tawa dan kerja, dalam bayangan yang menempel di dinding-dinding kenangan. Segala yang pernah ada di sini tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik waktu, menunggu rindu untuk menyingkapkannya kembali. Lalu, di saat-saat perpisahan menjadi kenyataan, kita hanya bisa menunduk, seolah-olah dengan begitu waktu akan berjalan lebih lambat. Dari semua kenyataan, bisakah kita mengakui bahwa setiap kebersamaan selalu punya batas? Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal, hanya sementara. Sebelah Gunung Halu kini tidak lagi sekedar nama suatu tempat. Ia menjelma rumah yang akan selalu kita rindukan. Alamat yang akan terus kita cari setiap kali hati harus pulang. Meski langkah-langkah ini akan berpisah arah, gema kebersamaan tetap bersahutan, membaur di dalam ingatan yang enggan pudar. Karena pada akhirnya, yang tersisa hanyalah jejak. Mungkin samar, meski terasa kasar. Namun, justru disitulah ia hidup. Dalam ingatan yang akan tiba-tiba mengetuk di tengah malam. Atau dalam kerinduan yang tak pernah meminta izin untuk datang. Dan di setiap langkah yang menjauh, kita akan selalu membawa Gunung Halu dalam denyut yang tak pernah padam. Terima kasih pada setiap dekap yang tak kasat mata, pada tawa yang menjelma cahaya, pada doa yang lirih namun menguatkan langkah. Kayaknya aku gak bakal tahu memimpin 14 orang itu adalah hal yang suatu luar biasa.